Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika di kelas 12 bersama saya, Dian Solinda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di rumah saja. Oke, untuk pertemuan kali ini masih membahas di bab 2, yaitu turunan fungsi aljabar. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran yang kemarin, yaitu tentang pengertian turunan fungsi dan rumus-rumus turunan fungsi. Kali ini yang akan kita bahas masih tentang turunan fungsi. Lalu ke bagian apa yang hari ini akan kita pelajari? Yaitu keturunan hasil operasi fungsi. Turunan hasil operasi fungsi. Operasi pada matematika itu ada apa saja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Maka operasi-operasi itulah yang nanti akan kita bahas. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika fungsi f(x) sama dengan ux ditambah atau dikurang dengan vx, maka turunannya adalah u turunan atau u aksen x ditambah atau dikurang dengan v aksen x. Jadi tanda penghubungnya sesuai dengan yang di fungsi awal. Kalau fungsi awalnya tambah, ya berarti nanti ketika di turunannya pun tandanya tambah, seperti itu ya. Kalau dikurang, ya berarti nanti juga dikurang. Sekarang perhatikan contoh 1. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat min 5 dikurang 6x. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita misalkan yang ux itu adalah yang depan nih, yaitu 2x pangkat min 5. Kemudian vx-nya di belakang tanda penghubung. Di sini tanda penghubungnya adalah dikurang, ya kan? Berarti ini adalah sebagai vx. Bisa nggak Bu kalau misalkan ini nanti lebih dari 2? Misalkan bisa, berarti nanti vx-nya di sini ada 2 kategori, atau bisa jadi dijadikan di sini yx juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi ada 3 ya. Kemudian kalau misalkan sudah dimisalkan seperti itu, ux sama dengan 2x pangkat min 5, vx sama dengan 6x. Lalu kamu turunkan turunan dari ux. Ini u aksen x sama dengan pangkatnya copy paste ke depan, gini ya, pindahin ke depan, dikali dengan angka yang sudah ada di depan variabelnya, 2 ya. Kemudian x pangkat min 5 dikurangi 1. Jadi ingat ya, kalau turunan itu pangkatnya pasti berkurang 1, seperti itu. Setelah itu kamu selesaikan min 5 kali 2 berarti min 10, x-nya berarti pangkat min 6. Begitu juga dengan vx-nya. Vx-nya adalah 6x, berarti turunannya 6x pangkat, kalau x tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1 kan ya, dikurangi 1, maka x-nya jadi pangkat 0, maka di sini turunannya 6, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu turunannya masing-masing, kita gabungkan di sini. Ya. F aksen x itu adalah u aksen x dikurang v aksen x. Nah, kita isi tadi u aksen x-nya min 10, x pangkat min 6. V aksennya 6, berarti dikurang 6. Atau kalau kamu mau menjadikan si pangkat x-nya ini positif, jadinya seperti ini. Min 10 per min 10 per
X pangkat 6 dikurang 6. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat min 5 dikurang 6x adalah min 10 x pangkat min 6 dikurang 6. Operasi yang kedua, di sini ada fx sama dengan ux dikali vx, operasi perkalian. Maka hasil turunannya bagaimana? Seperti ini. U aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Perhatikan contohnya. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3 dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, berarti kita misalkan dulu ux-nya adalah yang depan, yaitu x kuadrat min 3, dan vx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 5. Gini ya. Terus kita cari masing-masing turunannya. Turunan dari ux, yaitu berarti 2x pangkat 2 min 1. Min 3-nya ini berubah jadi 0. Ya, jadi nggak usah kita tulis. Jadi kalau angka diturunkan apabila dia tidak memiliki variabel, berubah menjadi 0 kan gitu. Maka turunan si U adalah 2x, gini ya. Kemudian Vx, x kuadrat min 2x plus 5, maka turunannya menjadi 2x pangkat min 2 dikurang 1 dikurang 2x 1 kurang 1 plus 5-nya, 5-nya berubah jadi 0. Maka hasilnya 2x min 2. Nah, kalau sudah ketemu turunannya masing-masing, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi turunannya. Di sini f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Jangan salah urutannya ya. Jadi u aksen x berarti turunannya u yaitu 2x dikali dengan vx. Vx berarti yang ini. Gitu kan? Nih. Itu u aksen x berarti yang ini kan. Kemudian vx berarti yang ini vx-nya. Kemudian ditambah, karena tadi dari awal dia bentuknya perkalian, jadinya ini ditambah ya. Kemudian ux-nya tadi adalah x pangkat 2 min 3, kemudian dikali v aksen x. V aksennya berarti turunan dari si vx. Ini 2x min 2. Setelah itu dikaliin 2x dikali ke x kuadrat, jadilah ini, ya kan? Kemudian 2x dikali min 2x, jadilah min 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali ke 5, jadinya 10x. Ditambah, kemudian di sini x kuadrat dikali 2x, berarti jadi 2x pangkat 3. Terus x kuadrat kali min 2, jadinya min 2x kuadrat. Min 3 dikali 2x, jadinya min 6x. Min 2, jadinya plus 6 di sini ya. Nah, setelah itu disederhanakan nih, sesama x pangkat 3, berarti kan ini sama ini. Gitu kan? Dijumlahin, berarti jadinya 4x pangkat 3. Setelah itu yang pangkatnya 2, berarti min 4 dikurang min 2, jadinya min 6. Setelah itu yang x-nya pangkat 1, 10x dikurang sama 6x, jadinya 4x, dan yang 6 tidak ada temannya lagi ya. Maka di sini tulis plus 6. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat min 3 dikali x kuadrat min 2x plus 5 adalah min 10. Mohon maaf, berarti harusnya yang ini ya hasilnya 4x. Mohon maaf ini salah. 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus 6. Seperti itu.
Sekarang operasi yang ketiga. Operasi yang ketiga adalah jika fx sama dengan ux dibagi dengan vx. Ini pembagian ya operasinya ya. Maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x. Ini mirip sama hasil perkalian ya, turunan perkalian. Kalau turunan perkalian bedanya di sini ditambah kalau perkalian ya. Kalau penjumlahan hasilnya di sini dikurang dan dibagi dengan Vx kuadrat. Tuh kalau pembagian bedanya. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx. X kuadrat min 3x plus 2 dibagi dengan 2x min 5. Yang atas berarti ux, yang bawah berarti Vx kan gitu. Berarti ux-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2, Vx-nya adalah 2x min 5. Kalau sudah dimisalkan ux dan Vx-nya, baru kita cari turunannya. Turunan dari u aksen x sama dengan 2 dari pangkatnya ini ya. Ini pangkatnya pindah sini ya kan. 2x, 2 dikurang 1. Kemudian ini 1 dari sini pangkatnya si 3x. Ini kan kalau nggak ditulis berarti 1 turun, kemudian 3 yang ada di depan, x 1 dikurang 1, 2 kalau diturunkan berubah jadi 0 gitu. Maka hasilnya adalah 2x min 3. Sekarang yang Vx. Vx itu adalah 2x min 5. Maka turunannya adalah V aksen x sama dengan 1 dari sini ya kan, turun dikali 2, x 1 dikurang 1, min 5 nya berubah jadi min 0 karena 5 tidak punya variabel ya. Maka hasilnya adalah 2. Nah kalau sudah ketemu tinggal dimasukkan ke dalam rumus turunannya. U aksen x berarti yang ini 2x min 3. Kemudian Vx nya adalah yang ini 2x min 5 dikurang ux nya yang ini gitu kan, dikurang 3x plus 2 dikali dengan V aksen x. V aksennya ini kali 2. Terus yang bawahnya Vx kuadrat. Vx nya tadi 2x min 5 kuadrat gitu. Nah biasanya kalau untuk Vx kuadratnya ini nggak usah dijabarin, jadi bentuknya seperti ini saja ya, tidak usah dikuadratkan gitu, jadi bentuknya gini aja. Nah sekarang kita operasikan 2x dikali 2x berarti jadinya 4x kuadrat. 2x dikali dengan min 5 jadinya min 10x. Min 3 dikali 2 min 6. Min 3 dikali min 5 jadinya plus 15. Min dikali min jadinya plus. Kemudian x kuadrat dikali 2 jadinya 2x kuadrat gitu kan ya. Nah tapi di sini kan ada tanda min dikali jadinya, maka hasilnya min 2x kuadrat. Min 3x dikali 2 harusnya min 6 dong, min 6x ya, dikalikan dengan negatifnya lagi jadinya plus 6x. Kemudian 2 dikali 2 harusnya 4 karena dikali dengan tanda min jadinya min 4. Bawahnya tetap 2x min 5 kuadrat. Setelah itu lihat yang variabel dengan pangkat yang sama. Di sini ada 4x kuadrat dengan min 2x kuadrat. Berarti dikurang, sisanya tinggal 2x kuadrat. Kemudian ada min 10x, kemudian min 6x, dan ada plus 6x. Berarti hasilnya adalah min 10x. Kemudian yang belum adalah 15 plus 15 dengan min 4. Berarti 15 dikurang 4 jadinya 11. Dan bawahnya 2x min 5 pangkat 2. Jadi turunan pertamanya adalah 2x pangkat 2 min 10x plus 11 per 2x min 5 pangkat 2. Itu adalah turunan hasil operasi fungsi. Jadi yang pertama ada penjumlahan,
Yang kedua ada pengurangan, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada perkalian dan yang ketiga ada pembagian. Setelah itu kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang turunan tingkat tinggi. Maksudnya turunan tingkat tinggi itu adalah suatu fungsi yang diturunkan hanya sekali. Kalau tadi kan kita bahas tentang turunan pertama aja gitu kan ya, karena aksennya cuma ada satu. Aksennya tuh maksudnya yang tanda kutip ini cuma satu. Itu tandanya adalah turunan pertama. Nah, kalau yang di sini kita bahas adalah bisa turunan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Berarti beberapa kali kalian turunkan seperti itu. Suatu fungsi Y sama dengan fx mempunyai turunan pertama seperti ini. Y aksen sama dengan dy per dx. Kemudian turunan kedua berarti dari hasil ini diturunkan lagi. Makanya di sini jadinya turunan kedua, kutipnya ada dua. Gini, sama dengan dy per dx dikali dy per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Dan seterusnya. Sekarang perhatikan contohnya. Tentukan dy per dx berarti turunan pertama, d kuadrat y per dx kuadrat berarti turunan kedua, dan d pangkat 3y per dx pangkat 3 berarti turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Ini fungsinya. Sekarang kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama itu adalah y aksen sama dengan dy per dx, gitu kan. Berarti turunan itu pangkat ini pindah ke depan, gitu ya kan, dikali dengan angka yang ada di depan, yaitu 1/3. Pangkatnya dikurangi 1, x pangkat 3 kurang 1 berarti kan. Kemudian pangkatnya pindah ke depan, gini, dikali dengan angka yang ada di depan si x, berarti 2 kali 5, pangkatnya 2 dikurangi 1. Ditambah, di sini kan 10x itu pangkatnya nggak ditulis, berarti kan pangkatnya 1, maka pindah 1 ke sini, kemudian dikali 10, x pangkat 1 dikurang 1. Plus 5, 5-nya di sini tidak ada variabel, maka berubah jadi 0 kalau diturunin ya. Maka hasilnya adalah sama dengan y aksen sama dengan ini kan bisa dicoret atau habis gitu kan ya, tinggal 1x pangkat 2 nih, x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 10. Nah, ini baru turunan pertama. Sekarang kita cari turunan kedua. Turunan keduanya dari fungsi awal atau fungsi yang mana? Fungsi yang sudah diturunkan pertama, gini ya. Jadi ini yang dicari nanti si turunan keduanya. Y turunan kedua, gitu kan. Turunan kedua berarti turunan dari yang turunan pertama, gitu kan. Pangkatnya pindahin ke depan, jadi gini, 2 kali 1x pangkat 2 dikurangi 1, kemudian 1 dikali 10x, 1 kurang 1 ditambah 10 nya berubah jadi 0 gitu ya. Jadi hasilnya 2x min 10. Setelah itu turunan ketiga dari turunan kedua. Turunan kedua ini diturunkan lagi menjadi turunan ketiga. Berarti ini 1 dikali 2, 1 itu dari pangkat sini yang nggak ditulis, berarti pangkat 1. X pangkat 1 kurang 1, nah 10 nya berubah jadi 0, maka turunan ketiganya adalah 2. Jadi turunan pertamanya adalah x kuadrat min 10x plus 10, turunan keduanya adalah 2x min 10, dan turunan ketiganya adalah 2. Sampai sini dulu penjelasan tentang turunan fungsi. Dan saya ingatkan untuk materi selanjutnya kita masuk ke turunan geometri. Atau tafsiran geometris dari turunan.
dan dipersiapkan juga atau dilatih lagi tentang materi yang sebelumnya gitu ya. Jadi bab yang sebelumnya seperti limit, kemudian yang turunan juga, turunan fungsi di awal juga dipelajari lagi, jangan sampai lupa. Jadi nanti ketika diadakannya ulangan harian, kalian sudah siap. Oke, baiklah, tetap semangat belajar, tetap berada di rumah, tidak usah keluar-keluar jika memang tidak terlalu penting. Tetap jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.